Siapa yang tahu, bulan Agustus adalah bulan yang penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, negara kita tercinta ini, di mana di bulan ini kita memproklamirkan kemerdekaan dan lepas dari belenggu penjajahan. Proklamasi yang dibacakan dan diwakilkan oleh Presiden pertama kita, Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, bagaimana persiapan menuju kemerdekaan Indonesia? Indonesia dulu pernah dijajah oleh 3 negara, yaitu Belanda, Inggris, dan Jepang. Setelah melalui masa penjajahan yang cukup panjang, di tahun 1945, Indonesia mulai menyiapkan kemerdekaannya. Siapa yang tahu gimana kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Inilah persiapan dan proses detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan. Kalau kita mau sukses melaksanakan sebuah acara, pastinya membutuhkan persiapan yang matang. Begitu juga dengan kemerdekaan Indonesia. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya. Tepatnya yaitu pada 1 Maret 1945. Pada saat itu dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Wadya-Diningrat. Sebagai persiapan BPUPKI, saat itu melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada kesempatan itu, Supomo, Muhammad Yamin, dan Bung Karno masing-masing mengajukan konsep yang telah mereka buat. Pada 1 Juni 1945, terpilihlah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Bung Karno, yang saat ini kita kenal dengan Pancasila. Itulah mengapa setiap 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut pada 22 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Pada piagam ini termuat rumusan dasar negara yang setelah beberapa perubahan menjadi Pancasila. Adapun sidang kedua dilakukan pada 10–14 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian, pada 12 Agustus 1945, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia ini diketuai oleh Bung Karno dan beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di penghujung Perang Dunia Kedua, terjadi peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Lalu golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat ini dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya, mereka mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat pada 16 Agustus 1945. Hasil rapat ini disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Bung Karno. Namun terjadi perbedaan pendapat. Bung Karno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, Bung Karno juga tidak bisa memutuskan sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif pada Jepang. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru dalam memproklamirkan kemerdekaan, karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada 27 Agustus 1945.
Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah kembali terjadi. Sementara itu, golongan muda menganggap Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Setelah beberapa rapat dilakukan dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi, akhirnya golongan muda mengamankan Bung Karno ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Karena Bung Karno dan Bung Hatta meminta para pemuda untuk sabar dalam mengumumkan proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta pun diamankan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di gedung Tuo Sangi In. Lalu Ahmad Soebardjo yang saat itu mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Soebardjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut, karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya, Bung Karno dan Bung Hatta pun memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Setelah itu, Bung Karno dan Bung Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Soebardjo. Walaupun dia orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Bung Karno, sedangkan kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Soebardjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Bung Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Sukarni, lalu diketik oleh Sayuti Malik. Dan terakhir, Sukarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Rencana awal pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Monas, yang dulu namanya adalah lapangan Ikada. Namun, Soekarno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dan pihak militer Jepang. Kemudian ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di rumah Bung Karno. Sementara itu, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor Pres BM Diah untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Bung Karno sudah dipadati oleh banyak orang. Sodanco Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Bung Karno. Dia menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pada awalnya, SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sodanco Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh S. Suhud, dan bendera merah putih yang dikibarkan itu dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung hikmat dan para hadirin spontan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel, sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domei. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia.
Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa pada 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Para tokoh PPKI pun yang berasal dari luar Jakarta juga diminta untuk segera kembali ke daerahnya masing-masing untuk menyebarluaskan berita proklamasi, seperti Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, Sam Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Padja dari Bali, dan A.A. Hadmidan dari Kalimantan. Itulah sekelumit proses dan persiapan detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita jaga dan terus membangun tanah air kita tercinta ini yang sudah diperjuangkan dengan darah dan jiwa raga oleh para pahlawan kita. Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Inilah yang saat ini kita rasakan, di mana saat ini sudah terlalu banyak oknum koruptor yang berada di Indonesia.